kesempatan ini, di sini saya membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi mata kuliah agama Islam. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas materi tentang konsep akidah dalam Islam. Untuk yang pertama yaitu pengertian akidah secara etimologi. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. Akidah Islam itu tersendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal, pikiran itu hanya digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Sedangkan pengertian akidah secara terminologi, akidah menurut istilah adalah perkara yang diwajibkan atau dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama, uluhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya, meyakini, mengimani, dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Yang ketiga, ruhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, metafisika, seperti malaikat, jin, iblis, syaiton, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'iyah atau dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya yaitu sumber akidah. Akidah bersumber dari Allah yang mutlak, maka kesempurnaannya tidak diragukan lagi. Ada beberapa dalil akidah di dalam Al-Quran, itu yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, Quran Surat Az-Zumar ayat 2, 3, dan 65, Quran Surat An-Nahl ayat 36, Quran Surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, dan 85. Adapun fungsi akidah. Fungsi akidah yang pertama, akidah dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Kedua, akidah dapat menumbuhkan kedisiplinan. Ketiga, akidah berpengaruh dalam peningkatan etos kerja. Keempat, membebaskan kita dari ubudiyah atau penghambaan kepada selain Allah, baik bentuknya penghambaan kepada kekuasaan, harta, pimpinan, maupun yang lainnya. Kelima, membentuk pribadi yang seimbang, yaitu selalu taat kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Keenam, kita akan merasa aman dan dari berbagai macam rasa takut dan cemas. Takut kepada kurang rizki, terhadap jiwa, harta, keluarga, jin, dan seluruh manusia, termasuk takut kepada kemaksiatan, sehingga dia penuh tawakal kepada Allah. Ketujuh, akidah memberikan kekuatan kepada jiwa sekokoh gunung. Akidah hanya berharap kepada Allah dari ridho terhadap segala ketentuan Allah. Kedelapan, akidah Islamiyah berdasarkan kepada asas uhwah atau persaudaraan dan persamaan. Tidak membeda-bedakan antara si miskin dan yang kaya, antara pejabat dan rakyat jelata, antara kulit putih dan hitam, dan antara orang Arab dan yang bukan Arab, kecuali kadar ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akidah. A.
Beriman kepada Allah adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah lah zat yang paling berhak disembah karena Dia menciptakan, membina, mendidik dan menyediakan segala kebutuhan manusia. B. Iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya. Sifat-sifat malaikat diantaranya: 1. Selalu patuh dan taat. 2. Sebagai penyampai wahyu. 3. Diciptakan dari cahaya. 4. Mempunyai kemampuan yang luar biasa. C. Iman kepada kitab suci. Kitab-kitab yang berasal dari firman Allah seluruhnya ada 4. Yang pertama, Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Keempat, Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. D. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia, memberi teladan akhlak mulia dan berpegang teguh terhadap ajaran Allah. E. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa manusia akan mengalami kesudahan dan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar menurut bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Sedangkan menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan ridhonya, tentangan segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Sedangkan qadarullah, kejadian sesuatu yang diciptakan yang sesuai dengan penetapannya. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.